Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada adab berikutnya, adab yang masih ditunaikan oleh imam dan makmum. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa dalam hidup sosial bahwa ada istilah adab. Adab itu kalau secara fikih seakan-akan berposisi hukum sunat atau bahkan berposisi hukum bahkan boleh, bukan wajib. Tapi berdalih kalau kita pandang dari sisi hakikat, kita pandang dari segi spiritual, sebetulnya adab itu adalah sesuatu yang wajib. Sebagaimana wajibnya seseorang yang sedang jatuh cinta pada kekasihnya hanya memberikan sebatang coklat. Bagi masyarakat itu hanya boleh-boleh saja, tapi bagi orang yang sedang mencintai, seakan-akan hal itu menjadi wajib, harus dia tunaikan kepada kekasihnya. Dia paksa-paksa supaya hadiah sebatang coklat itu sampai kepada kekasihnya. Begitulah sejatinya ketika kita berbicara adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita melihat itu hukumnya biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, tapi pada hakikatnya kalau kita pandang, kita beradab kepada siapa? Kepada Allah, maka adab itu sebetulnya adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib kita tunaikan, yaitu diistilahkan dengan istilah wajib secara spiritual. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab berikutnya yang mesti ditunaikan oleh imam dan makmum sekaligus, bahkan oleh selain mereka. Nah, sebelum kita berbicara adab ini, bahwa di dalam masjid itu kita tidak mengenal strata. Seorang imam tidak boleh merasa stratanya lebih tinggi dibandingkan muadzin. Seorang imam tidak boleh merasa stratanya lebih tinggi daripada makmum. Seorang muadzin tidak boleh merasa stratanya lebih tinggi daripada si makmum. Mengapa? Semuanya memiliki posisi yang sama, memiliki fadilahnya masing-masing. Bahkan seorang imam apabila salah, siapa yang menegur mereka kalau bukan si makmum? Seorang imam barangkali dia belum akan mau maju menjadi imam kalau bukan si muadzin menunaikan iqamah. Artinya apa? Masing-masing mereka memiliki peran. Maka ketika si muadzin sedang azan, janganlah sampai si imam tidak menjawab azannya si muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmumnya menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si imamnya tidak, karena merasa diri imam itu menjadi pemimpin dalam masjid, maka dia berada di atas diri si muazin. Itu merupakan adab yang buruk sekali. Maka siapakah yang bertugas menjawab azan muazin? Semuanya, makmum dan imam sekaligus. Bahkan untuk menghormati azan ini, ketika seseorang sedang bekerja, maka sepantasnya selayaknya dia berhenti dulu sejenak bekerja. Idealnya demikian. Kecuali kalau dalam kondisi bekerja itu dia mampu menjawab azan. Awit ta'am, at-tawaqquf 'anit ta'am, berhenti makan sejenak. Bagi itu adabnya. Karena orang yang diberikan kasyaf secara rohani atau kasyaf akli lah minimal, kasyaf secara akal, logika, dia akan tahu bahwa panggilan azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lagi-lagi kita akan menganalogikan antara pimpinan dengan bawahan. Ini bawahannya sedang makan, ya, karyawan sedang makan, dipanggil oleh pimpinan. Dia sedang makan, maka pasti si bawahan itu akan berhenti makan, berhenti menyuap nasi. Kenapa? Karena dia tahu yang memanggil itu adalah pimpinannya. Begitu juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengerti bahwa panggilan azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab panggilan itu. Kerja sejenak dihentikan, makan sejenak dihentikan, bahkan minum sejenak dihentikan. Bahkan ini lebih dahsyat, sahabat Rumi, hatta 'anil dzikri wa qira'atil Qur'an. Bahkan seseorang yang sedang berzikir sekalipun, sedang membaca Al-Qur'an sekalipun, inda sima'il adzan, ketika mendengar azan, dia selayaknya berhenti dulu berzikir. Jika zikirnya zikir lisan, dia berhenti dulu berzikir, berhenti dulu membaca Al-Quran untuk menjawab azan tersebut, kemudian dia lanjutkan membaca Al-Quran dan berzikir. Wa ijabatul muadzin fi ma yaqulu thumma as-salatu 'ala nabi. Itu digunakan untuk menjawab panggilan muazin, menjawab setiap kalimat-kalimat azan,
kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.